Pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita memiliki 3 tujuan utama. Pertama, siswa mampu menganalisis penyebab tersumbatnya saluran air pada wastafel. Kedua, siswa dapat melakukan perbaikan sistem utilitas air kotor sesuai dengan prosedur keselamatan kerja. Dan ketiga, siswa mampu mengevaluasi hasil perbaikan secara mandiri. Mari kita mulai proses pembelajaran ini dengan teliti dan penuh rasa tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ismail Khair. Hari ini kita akan belajar bagaimana menangani salah satu masalah paling sering terjadi pada sistem pembuangan air kotor, yaitu wastafel tersumbat. Jika dibiarkan, penyumbatan dapat menimbulkan bau tidak sedap, mengundang bakteri, dan merusak instalasi. Karena itu, pemeliharaan rutin sangat dibutuhkan. Perhatikan tampilan wastafel berikut. Air terlihat menggenang dan tidak segera turun ke saluran. Kondisi ini adalah ciri umum untuk saluran air yang tersumbat. Pernahkah kalian menghadapi situasi serupa di mana pipa pembuangan air kotor bermasalah saat ingin mencuci piring atau mencuci tangan? Tiba-tiba air tergenang, ini berarti sistem pembuangan air kotor kita bermasalah. Masalah ini adalah kegagalan sistem gravitasi dan pengendalian limbah. Mari kita selesaikan. Dari sini kita akan menelusuri penyebab area kerusakan hingga solusi perbaikan. Sebelum memulai pekerjaan, selalu utamakan keselamatan kerja. Siswa menyiapkan perlengkapan K3 terdiri dari sepatu boot, sarung tangan, dan pelindung kepala. Pastikan seluruh alat keselamatan terpasang dengan baik. Hal ini sederhana, namun dapat mencegah terjadinya cedera dan menjaga keamanan selama proses perbaikan. Ini adalah ilustrasi sistem pembuangan pada wastafel. Terlihat jalur air masuk, bagian penyaring, hingga pipa menuju pembuangan. Dengan memahami struktur ini, siswa dapat menentukan di bagian mana kemungkinan terjadi penyumbatan. Siswa mulai melakukan analisis awal. Mereka memeriksa bagian atas wastafel, pipa bawah, sambungan pipa, dan kemungkinan adanya sumbatan di saluran pembuangan. Analisis ini penting agar perbaikan dilakukan tepat sasaran dan juga maksimal. Nah, setelah dilakukan analisis permasalahan, maka selanjutnya siswa bekerja untuk memperbaiki bagian yang menjadi permasalahan. Dalam hal ini, adanya sumbatan pada pipa pembuangan. Setelah dianalisis, siswa menentukan titik lokasi perbaikan. Pada saluran ini, terdapat indikasi penyumbatan pada jalur pembuangan, sehingga tindakan perawatan dan perbaikan akan fokus pada area tersebut. Untuk bekerja lebih efektif, siswa berdiskusi dan membagi tugas. Ada yang memeriksa sumber air, ada yang menelusuri jalur pipa, dan ada yang fokus pada area pembuangan. Dengan kerjasama dan komunikasi yang baik, proses perbaikan menjadi lebih cepat dan hasil lebih optimal. Langkah perbaikan dimulai dari pemeriksaan saringan wastafel.
Saringan diangkat dan dibersihkan dari sisa makanan yang menumpuk. Selanjutnya, instalasi pipa bagian bawah dicek dan dibersihkan. Untuk memastikan hasil, selang dimasukkan ke saluran pembuangan agar semua air sisa kotoran terdorong keluar. Perlahan, air mulai mengalir kembali. Hasilnya, saluran air kembali lancar dan air mengalir dengan normal menuju tempat pembuangan. Perbaikan berhasil dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan prosedur. Berikut adalah penjelasan dari siswa mengenai penyebab penyumbatan dan dampak yang terjadi, mulai dari penumpukan sisa makanan, minyak yang membeku, hingga tumpukan sabun. Analisis ini membantu siswa memahami pentingnya perawatan rutin pada instalasi air. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Terapkan prosedur pemeliharaan ini di lingkungan sekolah maupun rumah agar sistem pembuangan tetap bersih dan berfungsi dengan baik. Terima kasih. Berikut adalah 9 cara untuk mencegah wastafel atau sink agar tidak mudah tersumbat. Gunakan saringan di saluran pembuangan. Pasang saringan logam atau plastik untuk menahan sisa makanan, rambut, atau benda kecil agar tidak masuk ke pipa. Jangan buang minyak atau lemak ke wastafel. Buang sisa makanan ke tempat sampah sebelum mencuci piring. Piring yang penuh dengan sisa makanan adalah penyebab utama pipa mapet. Tuang air panas secara berkala. Air panas membantu melarutkan sisa lemak dan sabun yang menempel. Gunakan campuran baking soda dan cuka. Tuang setengah cangkir baking soda, hindari membuang bahan kimia berbahaya ke wastafel. Cat, lem, dan pelarut bisa mengeras dan merusak pipa. Jaga agar rambut tidak masuk ke wastafel kamar mandi. Meski kecil, rambut bisa menggulung dan menghambat aliran air. Jangan membuang ampas kopi dan teh. Ampas kopi menggumpal dan sering menyumbat pipa meskipun terlihat seperti butiran kecil. Bersihkan saringan secara rutin. Saringan yang penuh dengan kotoran akan menghentikan aliran air dan menimbulkan bau tidak sedap. Sudah selesai. Itulah cara membersihkan jalur keran pembuangan air kotor yang tersumbat. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan keselamatan dan keamanan saat melakukan pekerjaan ini.